Ya Allah, jangan tinggalkan aku saat ini, karena aku sedang dalam kesulitan. Aku terpuruk dan jatuh. Bahkan aku sedang berada di titik terendah kehidupanku. Biarlah rahmat-Mu boleh bekerja dalam hidupku untuk memulihkan keadaanku. Ya Allah, tolonglah aku. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa, mengalir kasih dari surga yang bisa memulihkan kehidupanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Di awal video ini, saya mau mengajak Anda semua untuk membahas tentang soal rasa percaya. Silakan Anda membayangkan, misalnya Anda di tengah jalan. Apakah Anda berani untuk menitipkan handphone Anda kepada orang yang sama sekali tidak Anda kenal? Jawabannya pasti tidak akan pernah romo. Lalu juga ketika Anda makan di restoran, lalu Anda ingin ke toilet, apakah Anda berani menitipkan tas Anda atau laptop Anda kepada orang yang makan di sebelah Anda yang Anda tidak kenal? Atau juga misalnya, apakah Anda berani menitipkan surat-surat berharga, akta kelahiran, ijazah, akta jual beli, sertifikat tanah kepada orang yang baru pernah Anda lihat? Jawabannya lagi-lagi pasti tidak. Saudara-saudara, kalau terhadap barang-barang berharga itu saja, kita takut untuk mempercayakan, menitipkan itu semua kepada orang yang baru kita kenal. Apalagi tentang sesuatu yang jauh lebih berharga lagi. Misalnya anak kita yang masih kecil atau masih remaja, apakah kita berani menitipkan mereka tanpa pengawasan kita kepada orang yang sama sekali tidak kita kenal? Saudara-saudara yang terkasih, hal-hal penting yang tadi saya sebut itu semuanya ada tempat penitipannya. Misalnya ada tempat penitipan anak. Tinggal kita mau berani bayar berapa, anak kita dirawatnya bagaimana. Itu ada. Tempat penitipan handphone ada. Tempat penitipan tas juga ada. Tempat penitipan helm juga ada. Tempat menyimpan uang, sertifikat atau surat-surat berharga juga ada. Nah saudaraku, sayangnya dalam kehidupan kita masih ada hal-hal yang juga sama-sama penting, tetapi tidak ada tempat penitipannya. Misalnya, bagaimana kita mau menitipkan keluarga kita? Bagaimana kita mau menitipkan masa depan kita? Bagaimana kita mau menitipkan hidup kita sendiri? Tidak ada tempat penitipannya. Kalau kita mau menitipkan keluarga kita, hidup kita, masa depan kita, jawabannya adalah hanya kepada Allah yang kita percaya. Nah, tetapi problemnya saudara-saudara sama. Apakah kita bisa percaya menitipkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengenalnya? Nah, saudaraku, di video ini kita akan banyak berbicara soal pengenalan akan Allah. Tema tentang pengenalan menjadi salah satu intisari dari iman Kristiani dalam ajaran-ajarannya. Misalnya bagaimana ajaran Kristiani memahami soal konsep wahyu dan iman. Wahyu dalam ajaran Kristiani, sebagaimana tercatat dalam kitab suci, pertama-tama adalah Allah yang membuka dirinya. Membuka dirinya untuk apa? Untuk dikenali oleh manusia. Allah membuka dirinya untuk bisa berelasi sama manusia. Allah memperkenalkan dirinya, sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, jalan-jalannya, termasuk rencana keselamatannya untuk umat manusia. Saudara-saudaraku, konsep wahyu dalam ajaran Kristiani bersifat dialogis. Dua arah timbal balik, tidak pernah satu arah hanya dari Allah kepada manusia saja. Terhadap Allah yang mengulurkan uluran tangannya, manusia diharapkan untuk menanggapinya, menyambut uluran tangan itu. Manusia datang kepada Allah, mendekat kepada Allah, dan pada akhirnya berjumpa dengan Allah. Sehingga terjadilah sebuah relasi. Maka dari itu saudaraku, ketika Allah membuka dirinya, Allah percaya dengan manusia. Demikian pun sebaliknya, ketika manusia percaya dengan Allah,
manusia mempercayakan hidupnya kepada Allah. Dalam misteri inkarnasi, di mana Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, hal itu menjadi semakin kelihatan lagi secara terang benderang, di mana Allah tinggal hidup bersama-sama manusia sebagai manusia untuk bisa berelasi, berkenalan secara dekat hidup bersama manusia. Dan di situ Yesus membuka jalan kepada manusia untuk kembali kepada Allah. Dalam kesempatan kali ini kita akan dibantu oleh sebuah perikop dalam Perjanjian Lama, tepatnya kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 10. Perikop ini sesungguhnya sangat terkenal karena di beberapa ayatnya kita bisa melihat inilah landasan dari ajaran Kristiani tentang 7 karunia Roh Kudus. Mari kita lihat dan kita simak, saudaraku. Kalau Anda di rumah bisa buka-buka kitab suci, silakan dibuka. Baca bersama-sama dengan saya. Judul dari perikop ini adalah Raja Damai yang akan datang. Jadi berbicara tentang masa depan, sesuatu yang belum terjadi dan masih diharapkan oleh orang-orang Israel. Di ayat 1 langsung dibuka dengan sebuah pengharapan yang sangat amat jelas. Katanya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudara-saudara, salah satu penafsiran yang bisa kita terapkan untuk memahami teks ini adalah konteks orang Israel yang sedang dalam kehancuran saat itu. Ketika orang Israel dihancurkan oleh kerajaan Asyur, dihancurkan oleh kerajaan Babel, seringkali para nabi untuk melukiskan kehancuran yang dahsyat yang dialami oleh orang Israel karena pembuangan atau penjajahan itu, melukiskannya dengan gambaran kebun anggur Tuhan yang dihancurkan oleh musuh. Israel adalah kebun anggur Tuhan yang ditanam oleh Tuhan, yang dirawat oleh Tuhan, tetapi Israel tidak setia. Pada akhirnya mereka dihancurkan. Kebun anggur ini dihancurkan oleh belalang, oleh api, oleh pasukan-pasukan musuh sehingga hancur tidak berbekas. Dikatakan misalnya oleh Nabi Yoel dalam kitab Yoel bahwa kebun anggur Tuhan ini habis daun-daunnya, buahnya, carangnya, bahkan sampai ke akar-akarnya. Saudaraku, kalau tanaman sudah hancur sampai ke akarnya, tidak akan pernah bisa berbuah lagi. Itulah yang ada di pikiran orang-orang Israel. Mereka sudah tidak bisa berharap lagi. Jangan-jangan pesimisme, hilang harapan seperti itu juga ada dalam pikiran dan hidup kita saat ini. Karena pandemi yang berkepanjangan, karena tidak kunjung juga pemulihan-pemulihan terjadi. Nah, disinilah nubuat Allah ini menjadi relevan buat kita. Dikatakan tadi, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudara-saudara, kalau dari sudut pandang manusia, tanaman yang sudah hancur seakar-akarnya tidak bisa tumbuh lagi, apalagi berbuah. Tetapi bagi Allah sesuatu itu menjadi sangat mungkin. Jadi dari ayat 1 saja kita sudah diajak untuk memiliki harapan, sebuah rasa percaya kepada Allah yang bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kata tunas di sini adalah sebuah simbol akan pribadi yang akan datang di masa depan, dia yang akan menjadi Raja Damai. Kita lihat apa yang terjadi dengan Raja Damai ini. Dikatakan di ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara-saudara, itulah 7 karunia Roh Kudus. Silakan Anda tulis di kolom komen 7 karunia Roh Kudus. Yang menariknya adalah tadi di ayat 3 dikatakan kesenangannya ialah takut akan Tuhan, ditafsirkan dengan roh kesalehan. Nah, saudara-saudara, di antara 7 karunia Roh Kudus itu ada 1 karunia yang disebut dengan pengenalan akan Allah. Saudara-saudara, kita manusia, akal budi kita meskipun bisa menciptakan segala sesuatu, tetapi sejatinya kita tidak bisa mengenal Allah kalau hanya menggunakan kekuatan kita saja. Ada sebuah perbedaan yang sangat besar antara Allah dengan kita manusia. Sang Maha Kudus yang tidak terbatas, yang Maha Kuasa, menciptakan segala-galanya,
sementara kita hanyalah ciptaan dengan segala keterbatasan kita. Maka dari itu, kalau kita mau mengenal Allah, mintalah roh ini, yaitu roh pengenalan akan Allah. Biarlah Allah membuka dirinya, datang pada kita dengan cara-caranya yang ajaib, supaya kita bisa mengenal siapa Dia, mengenal jalan-jalannya, mengenal kebaikan-kebaikannya, termasuk bagaimana Allah memulihkan kehidupan kita saat-saat seperti ini. Mengenali siapa Allah, mengenali bagaimana kasih-Nya, kenal bagaimana cara-cara Allah bekerja dalam dunia ini, termasuk dalam keluarga kita dan juga dalam diri kita, adalah salah satu intisari dari sebuah doa. Maka dari itu saudara-saudaraku, dalam kitab Mazmur ataupun dalam doa-doa permohonan, si pemazmur tidak hanya mengungkapkan penderitaannya, kesulitannya, permohonannya kepada Allah, tetapi kita juga bisa menemukan bagaimana si pemazmur mengungkapkan bagaimana dia mengenal Allah. Allah yang dikenal oleh nenek moyangnya, Allah yang dikenal dalam kehidupannya, termasuk juga kebaikan-kebaikan dan pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah dia alami sebelumnya. Saudara-saudaraku, itu menjadi sangat penting untuk memupuk rasa percaya kita kepada Allah, bahwa Allah akan menolong kita dalam segala kesulitan kita. Jadi saudaraku, ketika kita mulai berdoa, jangan langsung mulai dengan minta-minta ini dan itu. Jangan langsung berkeluh kesah ini dan itu tentang kehidupan kita. Duduk tenang, kenali siapa Allah. Berelasilah dengan Allah. Perbaikilah relasi kita dengan Allah. Sebuah relasi antara bapa dengan anak. Sebuah relasi antara Allah sang pencipta dengan ciptaannya. Sebuah relasi Allah yang adalah Tuhan dengan kita adalah hambanya. Kalau relasi itu sudah pulih, sudah baik, berjalan dengan baik, minta apa saja kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikannya kepada kita. Karena apa? Karena sudah ada rasa percaya, karena sudah ada rasa saling mengenal satu sama lain. Alangkah baiknya setiap hari kita bisa mengenal Tuhan. Bagaimana Romo cara mengenal Tuhan? Jawabannya, baca kitab suci. Baca firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah Allah sedang membuka dirinya untuk dikenali oleh manusia. Lalu juga saudaraku, kalau kita hanya mengenal Allah, tahu banyak tentang Allah, tapi tidak menjalani hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita, semuanya itu menjadi sia-sia. Mengenal Allah, mengenal kasih-Nya, beribadah kepadanya, juga harus ditampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah dalam hidup kita sudah menerapkan, menjalankan perintah-perintah Allah? Apakah kita sudah bisa berelasi dengan baik dengan sesama kita? Mengamalkan apa yang kita pelajari dari kitab suci. Kita bisa berbagi berkat-berkat yang kita terima dari Allah. Saudara-saudara, kenalilah Allah lebih dalam lagi setiap hari. Dan juga ikuti perintah-perintahnya. Dari situlah kita bisa percaya doa-doa kita pasti didengar oleh Tuhan dan akan terjadi pemulihan demi pemulihan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.